Masih, oke. Hari ini kita kedatangan special guest. Jauh-jauh dari Singapura ya bro ya? Siap. Ya, dan dia malam ini atau besok? Besok malam ya? Baru Besok balik lagi? malam, Besok malam balik lagi ke Singapura. Nah, perkenalkan nih Ediman Karma. Oke, jadi hari ini Edi gue perkenalkan dulu aja. Ediman Karma ini dia salah satu strategic partnership di Meta sekarang ya, yang berbasisnya di Singapura. Ya, betul. Yes. Nah, kita hari ini mau gali insight-insight. Gue tahu banyak dari kalian kan pemain Facebook Ads, pemain iklan, pemain messaging. Nah, kita mau dapat insight nih yang mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin ada fitur-fitur baru, mungkin ada polisi-polisi baru, atau in general aja lah Meta gimana situasinya. Jadi please take a seat, everyone give a hand of applause to Eddie. Halo semua, thank you. Oke, Bro Eddie, nih gue izin dulu ya. Kita mau gali-gali dikit tentang Meta nih hari ini. Gak apa-apa ya? Oke, aman. Aman. Santai aja ya settingannya. Santai aja. Oke. Jadi pertanyaan pertama dulu bro. Sekarang kan Meta itu kita lihat lagi banyak development ya ibaratnya di Indonesia banyak banget development baru. Kayak misalnya kemarin mungkin ada yang familiar mungkin ads to WhatsApp, CTWA ads. Mereka tuh mulai invest back sekali bro di ekosistem baru ini. Ada gak bro, mungkin kenapa gitu? Apakah mereka lihat ini market yang besar? Can you give us explanation about that? Kenapa WA? Mungkin, ya, thank you Nick, pertanyaannya. Jadi sebenarnya mungkin Meta itu kita sebagai teknologi company ya, yang kita selalu cari itu selalu bagaimana kita bisa mengimprove kehidupan dari user-user kita. Kita punya 3 miliar orang member, jadi itu sekitar hampir setengahnya populasi di dunia ya, yang menggunakan platform kita. Kita sebutnya Family of Apps. Family of Apps ini ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dan yang terbaru ada Threads. Jadi dari 4 Family of Apps ini sekitar 3 miliar orang yang menggunakan. Dan sebenarnya fokus kita itu ada di area menghubungkan individu, menghubungkan bisnis, menghubungkan siapapun itu yang perlu berkomunikasi. Jadi kita itu sebenarnya komunikasi company. Dan inovasi-inovasi yang kita bawa itu selalu ujung pangkalnya itu adalah kita mau mengimprove interaction, mengimprove communication. Jadi kalau kita zoom in misalnya ke WhatsApp tadi ya, kebetulan saya di tim Meta itu kita banyak lumayan bermatrix untuk area of expertise-nya. Kalau saya itu di WhatsApp, di business messaging kita sebutnya. Dan messaging itu kita punya Facebook Messenger, jadi sekarang udah dipisah ya aplikasinya. Bapak Ibu mungkin kalau generasinya mirip sama saya masih menggunakan itu. Yang baru-baru mungkin udah lebih familiar dengan Instagram, jadi ada Instagram Direct. Terus yang pada umumnya sekitar 9 dari 10 orang di Indonesia punya itu WhatsApp. Jadi untuk communication channel sendiri sekarang kita double down-nya lagi di sana, kebetulan. Tapi tidak meninggalkan juga core business kita, di mana core business kita itu advertisement ya, ads. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang UMKM atau enterprise pun tetap menggunakan ads untuk bagian dari customer lifecycle journey-nya mereka. Ya, jadi semua inovasi yang kita adain itu kita bikin tujuan utamanya benar-benar untuk mengimprove communication, mengimprove interaction, dan kalau di WhatsApp kita bilangnya hyper personalized message yang timely dan persistent. Ya, persistent artinya hyper personalized message yang timely dan persistent. Betul. Oke. Itu slogannya kira-kira. Oh, keren ya slogannya ya. Oke, jadi iya sih bro, ini gue baru lihat-lihat kan banyak banget yang tadi dibilang fitur-fitur baru di WhatsApp. Dan itu diakibatkan karena Meta mau mulai advertisement di WhatsApp ya, kita bisa bilang ya. In a way, advertisement mungkin salah satu cara, tapi yang jelas dari WhatsApp kita menggunakan AI juga ya dari Meta untuk bagaimana mengoptimisasi ketika kita butuh timely message-nya. Message itu akan timely dan relevan. Jadi mirip sama ads. Kalau ads kan mungkin profil saya berbeda dengan profil mungkin orang tua saya. Jadi interestnya akan berbeda. Nah, Meta itu kita cukup proud kalau kita bisa untuk mensajikan informasi-informasi atau ads yang sesuai dengan masing-masing orang. Nanti di WhatsApp juga akan seperti itu. Oke. Ya, jadi di WhatsApp itu banyak sekali use case-nya. Kita bisa untuk menawarkan promosi, kita bisa juga untuk memberikan update atau bahkan verifikasi. Jadi OTP yang mungkin Bapak Ibu sekarang kalau inbox di handphonenya itu banyak yang nggak kebaca, misalnya ada ribuan mungkin ya yang unread message. Kalau lihat WhatsApp sekarang udah banyak bisnis yang mengadopsi untuk mengirimkan OTP di sana. Oke.
Mana gitu insight-nya? Berarti yang Bro Edi bilang tadi, seperti kita ngiklan di Instagram, kita nanti bisa ngiklan seperti itu di WhatsApp juga. Ibaratnya kita bisa ada targeting, ada ya semacam targeting, retargeting, Betul, dan langsung optimisasi dan lain-lainnya. personalisasi. Iya, oh, Betul. oke. Iya, jadi sekarang WhatsApp itu masih ibaratnya basic ya, kita blasting. Jadi mungkin Ya. pada umumnya memikirkan kalau itu tuh blasting. Yes. Tapi ketika kita blasting, ekosistem kita akan terpengaruh kan. Seperti saya contohnya, saya ditawarkan produk-produk yang nggak relevan. Mungkin apa ya? Ya contohnya mungkin produk gender ya, pria dan wanita gitu. Saya ditawarkan Ya. produk yang khusus untuk wanita, kan nggak relevan. Atau Jadi itu rokok akan Sampana tadi ya? Ya. Iya, sana. Oke, terus? Ya, jadi Oke. kira-kira seperti itu kita akan lebih personalize instead of ads yang lebih blasting. Itu akan mengarah ke lebih personalize di sana. I see. Oke, jadi mungkin buat yang nggak tahu di sini ya, Meta ada namanya WhatsApp marketing message ya berarti. Yaitu kita bisa blasting ke ibaratnya customer listnya kita. Nah, sebelumnya itu isunya kan kita harus ada customer list duluan ya. Dan nggak tentu orangnya itu benar-benar orang yang pengen beli produk-produk kita. Correct. Nah, jadi development terbaru ini itu membuat marketing message-nya makin nyampe gitu ya. Bener gak gue nih? Ya, betul. Betul Dan good news-nya sebenarnya karena kita tahu banyak sekali culture, banyak sekali hal spesifik yang tergantung di vertikal atau di segmen ya, misalnya UMKM dan enterprise. Jadi kita bekerja sama dengan partner dekat salah satunya untuk mengoptimisasi bagaimana caranya. Mungkin dari list Bapak Ibu sekarang mungkin dari kontaknya punya sekitar 1000 nomor ya, yang biasanya kalau kita blast secara tradisional itu kita kirimkan semua ke 1000 pelanggan. Karena kita nggak tahu mereka siapa. Nah, tapi dengan meng-engage partner dari percakapan sebelumnya, dari tren-tren yang mereka lakukan interaksi dengan bisnis sebelumnya, kalau kita punya website lebih bagus lagi karena nanti akan ada analytics dari websitenya ya. Plus kalau kita udah ngiklan juga di Facebook sama Instagram, kita bisa lihat bagaimana nih mereka profilnya, sesuai nggak dengan produk yang kita mau tawarkan. Nah di situ nanti akan harusnya lebih baik lagi untuk diterima oleh user-user masing-masing. I see. Oke, berarti intinya WhatsApp akan membuka channel baru advertisement lah ini ya? Ya, kita akan mengoptimisasi dari yang sekarang tradisional menjadi sesuatu yang lebih canggih nantinya. Oke, nah jadi ini kita bisa bilang seperti menemukan Facebook Ads di 2017, bener gak nih? Ya, bisa dibilang Bisa dibilang begitu ya? ibaratnya Oke, ya. jadi teman-teman denger ya, nih kita langsung dapat insight langsung dari tim Meta. Bahwa mereka itu invest gila-gilaan di marketing message, bener ya? Sama chat WA Ads dan lain-lain ya? Betul. Oke, nah ini pertanyaan yang berikutnya mungkin. Tadi bro udah singgung tentang mungkin Meta Partners ya? Yaitu mungkin software-software yang di trust sama Meta buat ngejalanin marketing message dan lain-lain. Itu boleh gak bro jelasin mungkin ke teman-teman yang di sini kan pada pakai buat jualan mungkin pakainya WhatsApp bisnis biasa ataupun WhatsApp biasa mungkin buat jualan pun. Iya, personal ya. WhatsApp personal. Betul. Iya, Benefitnya apa sih bro kalau misalnya kita Oke. pakai yang partner gitu bro? Iya. Jadi mungkin aku mundur dikit menjelaskan WhatsApp itu kalau untuk orang awam mungkin kita ngelihatnya sebagai satu aplikasi aja karena di HP kita emang ada satu, mungkin ada dua kalau kita pakai untuk bisnis ya, WhatsApp for Business. Tapi sebenarnya kita punya 3 platform. WhatsApp individu yang kita pakai masing-masing untuk interaksi dengan keluarga, dengan teman, dengan bisnis bahkan, itu akun personal. WhatsApp Business ketika kita mulai melakukan bisnis kita sendiri ya, untuk UMKM misalnya yang masih bisa di-manage di handphone. Dan yang ketiga WhatsApp Business API. Jadi ketika kita ingin mengakses ke API, ini biasanya untuk enterprise, tapi sekarang trennya menarik nih bro. Saya ngelihat banyak banget UMKM yang grow-nya, bertumbuhnya sangat cepat ya. Jadi mereka butuh solusi yang lebih otomatis. Untuk di-automate, untuk lebih personalize jadinya. Karena kalau dari WhatsApp Business kan kita mesti ngelakuin itu offline. Jadi kayak off the WhatsApp untuk melakukan analisis. Siapa aja nih customer-customer yang kita butuh targetin untuk barang apa, untuk produk apa. Nah kalau kita menggunakan WhatsApp Business API, itu semua bisa dibantu oleh partner. Jadi nanti aku masuk ke panel capability-nya ya. Itu jadinya kita punya perbedaan. Ketika UMKM itu ingin bertumbuh dan udah punya mulai banyak sekali klien dan database, disitulah ada tipping point-nya nih, ada inflection point di mana kalian butuh solusi-solusi dari partner yang lebih canggih, yang lebih otomatis. Nah untuk partnernya sendiri, kita itu sebenarnya continuously growing partner ekosistem kita.
Jadi dulunya itu paling ada beberapa less than 10 mungkin ya, handful of partner, tapi belakangan kita Sekarang berapa bro benar-benar- partner bro? Kenapa? Ada berapa partnernya sekarang? Sekarang yang aktif ya, soalnya kita banyak partner yang udah on board tapi nggak aktif juga. Sekitar kurang dari 20 mungkin kalau untuk Indonesia ya. Ya, plus partner-partner global juga yang bermain di Indonesia ya. Itu mereka ada lagi sekitar mungkin kurang dari 10 kali ya, jadi sekitar 30. Nah, belakangan kita notice, kita ngerasa kalau di WhatsApp itu kan sebenarnya kita sebagai platform menyampaikan informasi. Jadi semacam kalau zaman dulunya burung ya, kita pakai burung buat kirim surat gitu. Terus atau enggak pakai kantor pos untuk kirim surat, sekarang habis itu pakai email, dan sekarang behaviornya kita semuanya lewat chat. Jadi kita merasa banyak sekali use case yang itu spesifik. Contohnya tadi kalau saya boleh quote nih Pak Taufan dari Loyalty, itu belakangan lumayan banyak juga pick up-nya. Beliau juga partnernya kita kebetulan. Jadi cekat contohnya untuk spesifik use case untuk otomatisasi supaya kita nggak butuh banyak CS misalnya ya untuk otomasi seperti itu. Jadi banyak sekali segmen-segmen atau teknologi yang spesifik yang perlu dikembangkan. Sedangkan Meta sebagai perusahaan global, kita nggak punya nih tim sebanyak itu untuk mengembangkan yang banyak sekali solusi-solusi bermacam-macam. Jadi kita rely on partner untuk mengembangkan itu, dan untuk Bapak Ibu sekalian misalnya dari F&B, dari retail yang mau masuk ke e-commerce dan sebagainya, bisa mencari partner yang cocok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kebutuhan use case-nya itu. Kita biasanya dimulai dari use case ya. Use case itu kayak objektifnya apa, yang kita mau pecah masalahnya, terus habis itu kira-kira perjalanannya seperti apa dari sisi user. Misalnya saya baru datang dari acara fintech sebenarnya, financial services ya. Kita angkat mengenai fraudulent transaction. Jadi kita mau ngasih fraud alert. Nah kalau use case-nya fraud alert, berarti yang kita butuhin apa? Kita butuh message nih. Ketika misalnya Transaksi bodong transaksi, gitu ya? betul. Oke. QRIS kita dipakai atau apapun itu, kita kirimkan ke user. Ini benar nggak kalian transaksi? Misalnya saya selalu ada di Jakarta, tapi saya transaksinya tiba-tiba ada di Kalimantan, di IKN misalnya gitu. Ini kok ada yang aneh nih, jadi mesti didetect dan dikirimin ke saya untuk fraud notification. Jadi spesifik, benar-benar Oke, spesifik. jadi intinya per partner Meta itu ada use case spesifiknya ya? Betul, Oke, contohnya tadi fintech dan mungkin cekat AI-nya ya? betul AI-nya. Oke, dan mungkin aku mau tanya satu lagi berarti. Kan Meta ada invest di AI nih, dengan Meta AI, dengan Meta AI for Business kayaknya juga sempat ada, cuman mungkin belum available di Indo ya? Ya, betul, Nah, betul. apa rencana AI, ibaratnya Meta rencananya dengan AI apa sih gitu bro? Kita Ya. mau tahu gitu, apakah mereka akan integrasi sendiri di WA, nah kita gimana dong gitu kan ya? Ya, betul. Apa sih rencananya Meta buat AI, Iya. Meta AI nih? Oke, yang jelas semua orang sedang benar-benar mengadopt AI ya. Mungkin 2 tahun lalu sebelum saya di Meta, saya selalu kalau speaking gitu saya selalu bilang kalau AI itu udah ada, AI is now. Jadi kalau kita masih nggak menerima itu, kita akan ketinggalan. Dan ketika kita nggak menerima itu dan nggak menggunakan AI dari keseharian kita, itu kita akan pasti terbelakang. Dan itu rate-nya cepat sekali. Ya, jadi bayangin 2 tahun setelah itu, sekarang hampir semua AI yang kita mau cari itu ada. AI untuk general, ChatGPT, ada Perplexity, ada yang lain-lain. AI untuk video, ada Sora, ada yang lain-lain juga. Jadi Banyak macam lah ya semua sekarang. iya banyak. Jadi semua orang itu kan zoom in ke AI. Tentunya perusahaan seperti Meta yang memang kita core-nya itu teknologi, kita akan banyak sekali eksplorasi untuk mengimplementasi AI ke dalam platform-platform kita. Nah tentunya kembali lagi kita akan menggunakan AI itu untuk kembali ke misi kita tadi. Bagaimana mengimprove komunikasi, mengimprove interaksi antara satu sama lain, antara user dan bisnis, antara personal dan bisnis, untuk kita deliver value yang paling besar. Nah bagaimana nanti itu akan mengimpact ke the whole ecosystem, tentunya masih belum kelihatan ya kalau boleh jujur dari Meta pun masih banyak hal-hal yang sifatnya kita explore confidential, kita explore dan belum bisa kita share ke publik. Jadi mungkin kita lihat aja nanti seperti apa. Yang jelas dari sisi Meta kita sangat mensupport, sangat menaruh banyak investment untuk ekosistem partnership kita. Karena kita merasa kita nggak bisa jalan sendirian. Ya, bahkan WhatsApp pun ya kita bekerja sama banget dengan telco. Karena SMS dan WhatsApp itu berbeda channel untuk mengirimkan komunikasi, kita harus coexist together. Ya, kita nggak bisa cuma salah satu aja. Jadi ibaratnya sekarang Meta lumayan lagi develop AI, cuman buat spesifik use case-nya masih rely di partnernya ya? Betul, dari partnernya. Untuk scale up ya terutama.
Nah, aku mau tanya nih bro, jadi kan sekarang kita udah explore di marketing message, kita udah explore di AI nih. Nah tapi buat orang-orang di sini, ibaratnya bisnis-bisnis owner tadi yang udah naik juga dan entrepreneur di sini, mereka kan mau tahu juga hasilnya apa sih kalau misalnya gue pakai marketing message atau hasilnya apa kalau gue pakai WA plus AI atau gue pakai Capi WhatsApp. Nah ada gak kayak sukses story atau let's say industri-industri yang sangat-sangat terbantu dengan fitur-fitur baru ini? Ya. Dan kalau boleh bro, ada gak kayak numbernya gitu? Jadi mereka blasting itu berapa, bisa Oke. dapat sampai berapa gitu? Oke, menarik. Em, untuk numbernya agak sulit sih ya saya nge-quote karena berbeda industri, berbeda use case akan sangat berbeda tuh spektrumnya. Tapi Apa industri paling hot bro kalau sekarang? itu. Jadi untuk industri paling hot sekarang yang kita lihat tentunya yang early adopters ya. Biasanya digital native jadi kayak Gojek, teman-teman dari Gojek, dari Shopee dan lain-lain mereka lumayan cepat untuk mengadopsi. Tapi yang lumayan gede terbantu dari WhatsApp itu kita rasa dari FinServ, Financial Services dan Banking. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini kalau menggunakan ya mungkin pastinya BRI atau Mandiri gitu ya. Itu mereka salah satu klien terbesar kami dan mereka meleverage WhatsApp banyak sekali. Selain itu commerce. Jadi banyak sekali partner-partner kita yang mencoba karena commerce itu sangat tricky menurut saya. Commerce itu multi channel. Jadi kalau usaha Bapak Ibu sekalian baru ada di toko aja, belum ada di digital, ketinggalan banget. Jadi mesti benar-benar adopsi yang namanya commerce. Mungkin dulu kita Bukalapak, sampai sekarang masih ada ya, cuman terbatas Tokopedia, terus sama Shopee dan lain-lain. Sekarang kita punya juga di WhatsApp. Yang kita develop itu mirip end-to-end flow juga, karena kita jemput bola istilahnya. Consumer itu punya WhatsApp, kenapa nggak Bapak Ibu buka toko di WhatsApp? Toko istilahnya. Karena kita punya fitur namanya katalog, jadi kalau ada produk itu bisa dimasukin ke dalam WhatsApp dan consumer bisa langsung menghubungi kalau ada produk yang mereka mau, mereka tinggal klik masukin semacam card-nya dan mereka bisa beli dari WhatsApp. Yang masih kurang itu payment. Jadi payment kita masih belum ada fiturnya, baru di pilot ini di 2 market secara global ya. Jadi commerce ini sangat penting, sangat besar dan impact-nya sangat signifikan untuk UMKM kalau saya rasa sih. Iya. Oke, berarti to summarize kalian yang mainnya retail, fashion gitu ya, yang Retail, fashion, F&B. jual barang di Tokopedia, di marketplace dan lain-lain, itu bisa pakai fitur-fitur baru ini ya? Betul. Dan Iya. efektif? Betul. Oke. Beberapa coffee chain mereka udah pakai. Saya lupa siapa. Mungkin saya nggak bisa Oh, nyebutin. coffee chain ternyata juga? apa. Jangan-jangan Iya. jago enggak? Saya nggak ingat. Jadi belum sebut nama. Oke. Jadi Meta lagi invest heavily di e-commerce-nya juga nih ya? Betul. Nah, mungkin satu lagi nih yang gue penasaran juga. Jadi di Indo kan sekarang lagi banyak bukan isu tapi marketplace ya. Orang pakai marketplace seperti ya aplikasi tersebut. Ya. Nah, apakah itu kan mulai fee-nya mulai naik, kita mulai Ya. lihat ada shift yang besar nih. Orang udah nggak mau jualan di Tokopedia Shopee lagi, mereka mau shift ke WhatsApp karena kita ada datanya ya. Kita menyimpan data customer-nya. Ya. Nah, apakah WhatsApp akan support semacam e-commerce ke depannya? Maksudnya kayak nanti Q1 2026 itu kayak gimana gitu nanti? Oke. Apakah akan ada online store? Apakah kita ada storefront aja kayak Shopify mungkin? Ya. Itu gimana tuh? Biar kita bisa siap-siap dulu nih. Ya, siap-siap dulu ya. Ya. Oke. Pertanyaannya sangat sulit sih ini karena kalau kita udah ngomongin outlook ke depan berarti ngomongin roadmap dan memang sebagai tech company kita banyak eksperimen di dalamnya ya. Jadi sebenarnya kalau melihat Meta sebagai perusahaan yang besar, kita tuh besar dalam size, dalam ukuran aja. Cuman secara beroperasi dalam itu sangat startup. Jadi tim-tim itu dipecah-pecah untuk bereksperimen, untuk melakukan improvement supaya kita bisa mengirimkan produk yang benar-benar berguna, benar-benar ada value-nya. Jadi eksperimen itu banyak banget. Ya, termasuk kalau nggak salah e-commerce shop dan lain-lain itu sepertinya ada, tapi saya nggak bisa confirm karena bukan di bagiannya saya, bukan di divisi saya. Cuman yang jelas yang kita lihat sekarang dari perkembangan WhatsApp sampai sekarang, kita menyediakan channel alternatif yang low cost untuk Bapak Ibu sekalian, mulai punya shop ya, punya online shop istilahnya. Tapi ada yang menarik nih. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan satu klien, mungkin saya nggak nyebut nama, mereka itu ada di retail. Mereka share ke saya nanya pertanyaan yang sama nih, Pak Bapak udah mulai di WhatsApp, kira-kira tokonya lebih laris mana ya, WhatsApp atau di toko merah, toko hijau, toko orange dan mungkin Amazon sekalian. Dia bilang, oh hipotesis kami memang WhatsApp lebih tinggi nih ROI-nya.
Tapi setelah kami jalankan, nggak seperti itu. Iya, karena kan memang kalau di toko-toko yang orange dan lain-lain mereka ngambil komisi lumayan ya. Dan itu kan kalau nggak salah saya dengarnya naik terus. Nah, jadi mereka coba solve itu. Dengan cara pembeli-pembeli yang membeli dari toko tersebut, mereka targeting lewat WhatsApp. Dikasih offer lewat WhatsApp. Dan itu netnya sebenarnya udah lebih murah daripada toko-toko e-commerce platform. Tapi tetap yang mereka melakukan pembelian dari e-commerce platform. Jadi ujungnya mereka sebenarnya bingung setelah net-net, itu loh kok sama aja ya sebenarnya setelah dilihat ROI-nya. Iya, Mungkin masalah di trust kali bro ya kalau gitu ya. Nah benar, jadi kalau aku lihat kesimpulannya ini adalah kita mesti available di multiple channel, multiple platform supaya user-user yang memang prefer certain platform itu mereka pakai dan belinya di sana. Jadi istilahnya kita mesti punya toko, mesti punya WhatsApp, mesti punya di e-commerce juga supaya kita bisa capture the whole market share. Ya, karena behavior masing-masing berbeda. Kalau saya contohnya saya jujur aja belum pernah beli dari WhatsApp. Saya selalu beli dari aplikasi atau enggak dari ya e-commerce. Ya, karena memang kebiasaannya seperti itu. Tapi nanti begitu toko-toko sudah banyak yang masuk di WhatsApp dan mungkin sudah mengirimkan blasting tadi ya, marketing message, ya behavior saya akan berubah. Ya, jadi ini sebenarnya kita perlu exist di semua channel untuk capture the market. Ya, make sense. Jadi WhatsApp menjadi satu channel tambahan ya. Betul, untuk melengkapi itu. I see. Kalau gitu kita udah tahu roadmap-nya dari Meta ya, lumayan komprehensif, berarti WhatsApp akan di-develop terus, ads-nya akan dibagusin ke WhatsApp. Yep. Oke, nah sekarang aku mau buka channel pertanyaan nih, buat orang-orang yang jualan lewat WhatsApp, kita spesifik banget. Orang-orang yang sekarang lagi jualan lewat WhatsApp, kita kasih open 3 pertanyaan ya bro ya. Boleh. Biar kita bisa langsung tahu nih dari yang pemakainya sendiri. Jadi ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan, silakan bro. Ada yang bisa kasih mic gak? Stretching dulu ya, duduk terus. Nih, sini. Nah. Boleh bro, pertanyaannya gimana? Cek. Oke. Perkenalkan nama saya Lucky dari Bandung. Izin bertanya ya kepada Pak Edi. Ini kan saya di industri Meta Ads terutamanya, itu alhamdulillah berjalan di 3 tahun gitu. Nah mungkin ada beberapa kendala dari kita, biasanya kan pixel tuh terhubungnya melalui landing page atau website ya. Nah apakah kedepannya ini kita di Meta itu ada lebih ke pixel tuh ada dari WhatsApp-nya sendiri, karena kebetulan nih di industri saya gitu ya yang di handle ada di bidang perumahan dan ada di jasa juga. Nah itu tuh rata-rata conversionnya tuh langsung ke WhatsApp. Nah itu ada beberapa kendala lah teknis di bagian itu. Oke, jadi sekarang ke WhatsApp. Nah, ya poolnya ke WhatsApp, jadi karena di landing page atau website tuh malah conversionnya tuh lebih turun gitu. lebih rendah daripada WhatsApp. Lebih prefer ke WhatsApp. Itu ada metanya atau pixelnya kayak gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, kenapa, jadi pertanyaannya kenapa yang website malah lebih turun, sekarang WhatsApp-nya lebih naik gitu ya? Ada pixelnya atau enggak? Lebih Ya, ke pixelnya ya. ya. Pixel Lebih ke WhatsApp-nya pixelnya ya. apakah kedepannya ada gitu atau Oke. gimana gitu. Oke, Ya, kayak itu. Jadi jawaban singkatnya, thank you pertanyaannya. ya. Jawaban singkatnya sebenarnya sudah ada. Jadi tadi kalau teman-teman sempat dengar, Nick sempat nyebut CAPI. CAPI itu namanya Conversions API. Jadi Pixel itu nama-lamanya kita, setelah kita ganti namanya Conversions API. Dan itu sudah available di semua, di 2, Facebook Messenger dan WhatsApp. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih pakai Messenger juga, feel free to engage. Beberapa partner kayak cekat udah bisa ya, nanti Nick bisa tambahin untuk dari sisi solutioning. Itu udah ada yang ekuivalen dengan Pixel. Jadi kita bisa mengidentifikasi nanti apakah si user ini yang kita target atau yang masuk ke kita ya, yang menanyakan itu mereka ada interest atau enggak. Jadi kita lead atau sama ada conversion atau enggak, mereka beli atau enggak pada ujung-ujungnya. Ya itu bisa. Oke, thank you banget bro pertanyaannya. Oke, jadi buat nambahin juga yang dicekat, kita udah support buat Capi di WhatsApp ya. Jadi event-event purchase dan lain-lain yang ke WhatsApp, itu kita udah bisa ngirim ke Meta ibaratnya. Ibaratnya kita kasih tau Meta, ini orang beli, kasih lagi dong gua orang-orang kayak gitu ya. Ya, betul. Oke, thank you bro questionnya. Satu lagi, ada dari situ? Silakan.
Ya, itu. Yang baju hitam ya? Ya. Silakan. Namanya siapa, Bro? Cek. Perkenalkan nama saya Sinyo dari Karawang. Dari Karawang. Ya, Oke. saya udah iklan di Meta juga sejak 2018. Nah, saya spesifik banget itu ngiklan ke orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Tapi mulai 2024 kalau nggak salah, kan biasa saya kasih bikin A/B testing ke landing page atau ke WhatsApp gitu kan. Yes. Nah dulu di Jepang itu bisa ke WhatsApp, tapi setelah 2024 kalau nggak salah itu udah nggak bisa ke WhatsApp lagi. Nah jadi alhasil iklan kita turun drastis gitu karena klien kita di sana tuh nggak familiar dengan website gitu. Jadi mereka lebih suka direct di WhatsApp ataupun di Messenger. Sedangkan di Jepang itu kok nggak bisa untuk ke Messenger dan WhatsApp gitu sih pertanyaannya. Oke. Kenapa di Jepang kok nggak bisa gitu untuk saat-saat ini gitu. Thank you. Unik nih, berarti orang Jepang pakai WhatsApp ya? Iya. Iya. Saat ini pakai. Saat ini pakai. Oke. Iya. Gimana, Bro? Karena spesifik kita di orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Oh, orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Betul. Oke. Oke. Thank you. Jadi sebenarnya dua pertanyaan ini sangat-sangat useful menurut saya sih. Yang pertama untuk conversion API, mungkin saya balik sedikit ya. Jadi nanti signal-signal ini yang dipakai mirip sama ads sekarang, kita akan gunakan untuk optimisasi. Jadi kembali ke yang sempat saya share di awal tadi, kita akan terus mengimprove optimisasi kita supaya ROI dan ROAS-nya Bapak Ibu sekalian lebih bagus. Gitu. Jadi intinya lebih memberikan return ya yang lebih tinggi. Nah untuk pertanyaannya Kang tadi ya, jadi untuk Meta kita kan memang beroperasional itu global. Kita harus memenuhi regulasi dari berbagai macam negara di mana kita beroperasi. Kebetulan Jepang itu salah satu negara yang tidak mengizinkan kami untuk mengirimkan promotion. Jadi dari tahun 2024 itu memang akhirnya kita stop dan tidak hanya Jepang, ada beberapa negara di Eropa dan baru-baru ini di Amerika pun akhirnya kita nggak boleh mengirimkan certain type of message. Jadi message yang promotion terutama. Jadi ini akan selalu dinamis sifatnya, mirip dengan produk kami. Jadi mungkin tolong coba dipantau aja dari announcement-announcement yang ada di website kami untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi kita memang terikat sama compliance ke masing-masing negara dan policy-nya masing-masing. Oke, kalau gitu thank you banget pertanyaannya dan juga Bro Edi, waktunya udah habis padahal gue mau orang nanya-nanya lagi nih ya. Jadi semuanya kasih tepuk tangan buat Bro Edi. Ya, berarti nanti kita bisa nanya-nanya lagi, lo cekat terus kita nanya ke Bro Edi gitu aja ya? Yes, betul sekali. Boleh. Yang nge-support nggak hanya saya, banyak banget tim di belakang. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Enjoy the next show. Thank you.